Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, kami bersatu hati Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Satu kerinduan kami adalah hadirat-Mu lebih dari segala sesuatunya. Tuhan, kami percaya saat ini kami bersatu hati, kami serahkan
dua insan yang kau kasih, Fenik Reinhard Nicholas dengan Maria Sangkita Putri Noliana. Tuhan, kau telah pertemukan mereka berdua. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepadamu. Biarlah tanganmu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kami serahkan pemberkatan nikah ini dari awal sampai pada akhirnya, dalam pimpinanmu, dalam kasih dan anugerahmu Tuhan. Bekali juga mempelai berdua dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah pemberkatan nikah ini boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya di dalam pimpinanmu Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, kita pujikan satu pujian terima kasih Tuhan. Saja mempelai berdua bersama kita semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, Tuhan anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada siang hari ini merupakan hari yang bahagia khususnya bagi mempelai berdua Fenik Reinhard Nicholas dengan Maria Sangkita Putri Noliana. Anda berdua hari ini bahagia? Bahagia? Tadi malam bisa tidur enggak? Iya, hari ini merupakan hari yang spesial bagi mempelai berdua. Mulai sejak hari ini dan seterusnya status Anda berubah. Kalau sebelumnya Anda masih lajang, tetapi mulai saat ini, nanti setelah pemberkatan, Anda bukan lagi sendiri, tetapi sudah membangun satu kehidupan rumah tangga yang baru. Demikian juga nanti identitas KTP-nya berubah. Tadinya tulisnya tidak kawin, tadi kawin, ya. Jadi harus berubah. Lalu juga mulai punya kakak sendiri dan sebagainya. Nah, sudah dikasih Tuhan, saya ajak kita semua yang hadir saat ini, khususnya mempelai berdua bersama keluarga, mari dengan hati yang penuh rasa syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kalau hari ini sebagaimana adanya semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan.
Secara khusus kepada mempelai berdua, biarlah sungguh-sungguh Anda berdua berterima kasih kepada Tuhan. Dan dengan iman selama kalian berdua setelah kenal, kemudian kalian pacaran, apakah ini panggilan akrabnya mempelai pria siapa? Siapa? Rere. Reri, apa? Oh, R-A-Y. Rey. Rey sama Tata. Oh, Tata. Diambil Sanggita, belakangnya Tata. Rey dan Tata, selama kalian pacaran, apakah Rey engkau berdoa Tuhan, apakah Tata ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Tata, apakah engkau berdoa selama pacaran, bahwa Rey adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengarkan doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban Tuhan dan Tuhan memberikan jodoh yang paling tepat. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik, harus dengan yakin dan percaya. Itu nanti jadi dasar dalam Anda berdua membangun rumah tangga. Kalian berdua harus nyadari bahwa membangun rumah tangga tentu ada tantangan dan masalah. Lalu apa yang kau harapkan dari pasanganmu tidak semuanya ada padanya. Bahkan kadang-kadang apa yang kau tidak harapkan ada padanya. Tapi harus dengan yakin, saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Tuhan memberikan pasangan yang terbaik. Saudara yang sudah menikah pasti ngalami ya, suami istri. Tadi yang diharapkan istrinya seperti ini ternyata ada hal-hal yang kurang tidak disukai saudara sekalian. Tapi dengan yakin dan percaya saya sudah berdoa Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Nah mempelai berdua saya ajak juga saat ini sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Saudara firman Tuhan berkata orang yang bersungguh hati kesanalah Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya, hendak mencurahkan berkatnya, anugerahnya kepada orang yang bersungguh hati. Maka saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh saat ini, fokus kepada Tuhan, menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Lalu minta Tuhan berkati pernikahan saya, Tuhan berkati pernikahan saya. Saya percaya Tuhan memberkati pernikahan Anda berdua. Demikian juga kedua orang tua, yang juga sudah berdoa untuk putra-putrinya ketika sudah dewasa, Tuhan berikan jodoh. Dan biarlah hari ini juga dengan iman, dengan percaya, Tuhan memberikan mantu yang baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan ini sangat penting. Kita semua yang hadir di tempat ini tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga. Baik Anda saat ini sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, Anda sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai anak. Saudara sekalian, Anda bahagia atau tidak bahagia, tidak terlepas dari kehidupan rumah tangga Anda saat ini. Demikian juga mempelai berdua, masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya, papa mamanya, papi maminya, bapak ibunya itu hidupnya rukun, harmonis, ya masa kecilnya anak-anak juga bahagia, apalagi mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah engkau dewasa, engkau akan meninggalkan rumah tangga orang tuamu dan mulai membangun rumah tangga sendiri. Bagaimana engkau membangun, itu akan menentukan kehidupan Anda berdua dan juga generasi Anda berikutnya. Saudara, anak yang dibesarkan dari rumah tangga orang tua yang rukun harmonis itu beda dengan anak yang bertumbuh di rumah tangga orang tua yang banyak pertengkaran, cekcok, lalu apalagi orang tuanya pisah. Sangat berbeda saudara sekalian. Jadi saya ajak kita semua, saudara kadang-kadang kalau kita perhatikan di dunia sekarang ini dan juga angka perceraian itu begitu banyak dan juga kasus-kasus perlingkuhan banyak, tapi saudara sekalian jangan hal itu menjadi hal sesuatu yang normal. Jadi saudara kalau ketika pas pandemi, saudara sekalian pandemi COVID-19 kemarin, saudara satu daerah kena misalnya ya, ada satu klaster kena, lalu satu kampung, terus kemudian hampir banyak yang kena. Terus jangan dianggap normal kalau kita kena. Ya kena berarti tidak normal, berarti kesehatan kita tidak normal. Jadi kalau memang banyak angka perceraian banyak, terus kemudian terjadi perceraian itu bukan sesuatu yang normal. Yang normal itu adalah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan
Terus kemudian sesuatu yang tidak baik itu dianggap normal. Dan itu saudara sekalian yang membuat hidup rumah tangga tidak dengan baik. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik itu dianggap normal saudara sekalian. Oh itu sudah biasa terjadi seperti ini dan sebagainya. Tapi kita mari kembali pada rencana Tuhan. Saudara, pernikahan itu direncanakan Tuhan untuk kebahagiaan kita umat manusia. Ya ketika Allah menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Allah memberikan penolong bagi dia supaya mereka menjadi lebih baik. Demikian juga mempelai berdua. Masa depan Anda berdua mestinya menjadi lebih baik. Firman Tuhan berkata berdua menjadi lebih baik. Lebih sehat, lebih berbahagia, lebih diberkati, lebih semangat, mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan demikian. Bahkan ada yang menyesali dengan pernikahannya. Nah kalau menyesali ya sudah jelas dia tidak bahagia. Lalu juga tidak sedikit yang rumah tangganya sampai cerai. Lalu apa yang salah saudara sekalian? Mempelai berdua, Anda ingin hidup rumah tanggamu bahagia? Mesti kembali pada firman Tuhan. Maka satu kerinduan dari gereja saudara sekalian, supaya setiap jemaat yang diberkati itu sungguh-sungguh mereka bisa bangun rumah tangga yang bahagia, diberkati, dan sehingga menjadi saksi dimanapun Anda berada, sehingga orang bisa melihat, oh rumah tangganya ini Bapak Reinhard Nicholas ini adalah rumah tangga orang Kristen. Karena saudara sekalian ini membawa kesaksian. Dan kemudian juga Ray, di mana engkau berada, engkau bekerja, dikenali sebagai orang Kristen. Nah demikian juga Tata, dikenali sebagai orang Kristen karena ada Yesus dalam hidup saudara sekalian. Maka dalam gereja saudara merindukan supaya di mana nanti Anda berada, sehingga kamu masuk di RT RW yang baru, lalu juga RT-nya, RW-nya bisa mengenali. Bukan karena KTP-nya ya, KTP sekedar KTP, tetapi karena pola kehidupannya, karena kehidupan yang mencerminkan Yesus ada dalam hidup saudara. Oleh sebab itu undang Yesus masuk dalam rumah tanggamu, undang Yesus masuk dalam bahtera rumah tanggamu, jadikan Yesus sebagai kepala, jadikan firman Tuhan standar kebenaran. Maka di mana engkau berada saudara sekalian, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Sehingga melalui kehidupan kita, orang bisa mengenal Kristus saudara sekalian. Nah saudara dikasih Tuhan, itu kerinduan dari gereja. Maka dari gereja ada bimbingan pranikah, bukan membuat sulit ya. Mereka calon menikah, yang menikah seringkali ketika dianjurkan untuk ikut bimbingan pranikah merasa dipersulit, mau kawin aja kok harus sekolah dan sebagainya. Itu semua adalah untuk bekali mempelai untuk membangun rumah tangga. Lalu ada konseling pranikah, lalu ada pemberkatan. Semua tujuannya adalah untuk supaya mempelai berdua itu sungguh-sungguh hidupnya diberkati dan bahagia. Oleh sebab itu dari gereja juga rindu mempelai berdua nanti bangun rumah tangga sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan bahagia. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Dibaca, direnungkan, dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat yang pertama, saudara Tuhan itu berpesan kepada jemaat ya saat itu dipimpin oleh Musa. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan dengan setia engkau melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan pada hari ini, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang ke dalam hidupmu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saudara, kuncinya hidup kita diberkati adalah ketika kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Bukan sekedar mendengar, tetapi mendengar dan melakukannya. Maka pada saat kita melakukannya, maka Tuhan sendiri berkata, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Tidak peduli saudara, kota besar, kota kecil, desa, tapi kalau disertai Tuhan, pasti hidup kita ada dalam berkat anugerah Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara, satu kali ada pejabat PMS saudara sekalian ya, tapi dia anak Tuhan.
Dan dia sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, hidupnya benar-benar saudara. Dia hidup dengan jujur, tidak disukai dengan rekan kerjanya, rekan sekantornya. Karena dia tidak mau ikut-ikut yang lain saudara sekalian. Sehingga akhirnya dia dimusuhi, juga tidak dipromosikan naik jabatannya, walaupun pekerjaannya itu oke saudara sekalian, jujur, tapi karena itu tidak dipromosikan saudara. Bahkan akhirnya diusahakan bagaimana dipindahkan. Nah, akhirnya benar dipindahkan saudara, dipindahkan dan dipindahkan kota yang jauh lebih kecil. Lalu teman-temannya yang lain sekantor, ya rasakan ya dia sudah bagaimana sehingga akhirnya dipindahkan. Tetapi setelah dipindahkan saudara sekalian, sekian tahun dia bekerja di situ saudara. Ketika dia balik lagi ke kotanya saudara sekalian, dia sudah menjadi orang yang sukses. Lalu mereka malah heran, loh kok bisa sukses ya di sana di kota yang lebih kecil. Tapi saudara sekalian, Tuhan memberkati melalui istrinya. Justru karena istrinya dari kota besar, kota kecil sudah lebih pintar, buka usaha toko, laris sekali saudara sekalian. Dari istrinya saudara sekalian, maka Tuhan bisa berkati. Suaminya tetap sebagai PMS yang jujur saudara sekalian. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang penting kalau kita hidup disertai Tuhan, maka pusat hidup kita, jadikan Tuhan itu nomor satu. Jadikan Alkitab itu sebagai kebenaran firman Tuhan. Selama kita jalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka seperti janji Tuhan kepada Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, jangan lupa engkau memperkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam, bertindaklah hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Saudara, kalau kita ingin hidup kita berhasil dan beruntung di dalam kasih Tuhan, di dalam berkat Tuhan, ya hiduplah sesuai firman Tuhan. Pada saat kita berjalan di jalannya Tuhan, maka di situ ada perlindungan Tuhan. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, ya otomatis kita keluar dari perlindungan Tuhan, keluar dari penyertaan Tuhan. Tapi selama kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya kita ada di jalannya Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Perjalanan hidup rumah tanggamu akan berhasil beruntung. Perjalanan usaha pekerjaan dan segala sesuatu yang kau bangun di dalam Tuhan pasti akan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu saya ajak kita semua yang hadir di tempat ini. Mari kita lihat saudara sekalian kehidupan kita, rumah tangga kita. Kalau saudara menghadapi ada badai, mari balik kepada kebenaran firman Tuhan. Maka sekalipun ada badai saudara, tetapi kalau kita berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, Yesus ada di dalam kehidupan rumah tangga, firman Tuhan menjadi petunjuk, maka badai itu akan reda dan kita akan sampai pada seberang kepada rencana Tuhan yang besar. Bukan semoga, ya saya katakan bukan semoga, pasti. Jadi kalau ada sebuah rumah tangga tidak bahagia, saya juga pastikan, pasti salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pastilah rumah tangganya bahagia. Kan begitu aja saudara sekalian. Kalau sebuah rumah tangga tidak bahagia, bahkan sampai cerai, sudah pastikan saja. Salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti rumah tangganya rukun dan bahagia. Sekalipun Tuhan izinkan ada badai, ada tantangan dalam hidup, mereka boleh terjadi. Tapi pada akhirnya firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dan yang menurut kehendak rencananya. Pada akhirnya akan menjadi sesuatu kesaksian yang besar. Ada berdoa ingin bahagia? Taati firman Tuhan, silakan dibuka pita yang merah. Dari bawah, ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Satu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi atau orang yang belajar agama. Orang Farisi ini sengaja bertanya. Mereka bertanya pada Yesus. Ini orang Farisi, orang ahli Taurat itu orang yang belajar agama. Ya, kalau sekarang itu pendeta, pastor, romo, imam, ulama, pokoknya yang belajar agama saudara ya, yang belajar tentang Allah. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus. Ada 10 hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Mereka sengaja bertanya, dari 10 hukum Taurat ini, mana yang paling penting? Kalau saya tanya pada saudara, dari 10 hukum Taurat, mana yang paling penting? Hukum yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku.
Yang kedua, jangan kau buat patung apapun dan menyembahnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah orang tuamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Dan seterusnya ada jangan berdusta, jangan mencuri, dan seterusnya. Mana yang paling penting? Hah? Semuanya penting. Ya betul, saudara sekalian. Itu pertanyaan menjebak. Kalau Tuhan menjawab salah satu, maka mereka akan berkata, berarti yang lain kurang penting. Mana yang paling penting? Kalau Tuhan menjawab salah satu, berarti yang lain kurang penting. Tapi Yesus tidak menjawab itu. Lalu Tuhan Yesus menjawabnya begini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, setiap berkata nikah selalu saya bawa ayat ini, saudara. Ini dasar yang utama. Tuhan Yesus berkata, pada dua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan, bagaimana kualitas sikap hati kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada, apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi saya buka di dalam Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau kita ingin bahagia hidup kita, kalau kita ingin bahagia yang sesungguhnya, saudara, itu kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha hadir. Di mana saja Tuhan ada dan Tuhan itu maha tahu, dan apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, Tuhan juga tahu. Jadi kalau orang punya hati yang takut akan Tuhan, sebenarnya ketika dia hendak melakukan dosa itu tahu apa enggak? Tahu, saudara sekalian, ngerti. Kalau selingkuh itu dosa, tapi ternyata seringkali tidak berkuasa mengatasi, dan otak kita, selalu manusiawi kita berusaha membenarkan diri kita dengan apa yang kita lakukan. Jadi manusia itu, saudara sekalian, berusaha membela dirinya, membenarkan dirinya, lalu nyalahkan pasangannya. Nah, pasanganku udah mau melayani kok. Pasanganku begini begitu dan sebagainya. Nyalahkan untuk membenarkan apa yang dia lakukan, saudara. Sudah tahu itu salah, tapi manusia akan berusaha membenarkan dirinya. Banyak saudara saya konseling gitu ya, dari situ saudara, dia berusaha membenarkan. Kenapa kamu enggak kerja? Lah gimana? Saya kerja cuma uangnya dihabiskan ini begitu-begitu. Saudara, ya intinya jangan kamu malas. Tapi lemparkan kesalahan orang lain kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nomor satu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana? Re dan tata, hubunganmu dengan Tuhan. Sikap hatimu. Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Kalau re, engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu, maka engkau jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak. Kau akan jadi suami yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Kau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan jadi suami yang setia. Dan kalau engkau kerja, kau akan jadi orang yang jujur. Dan prinsip orang yang mengasihi Tuhan, ada prinsipnya mau jadi berkat. Dimanapun kita berada, kita inginnya jadi berkat. Prinsip orang di dalam Kristus, dimanapun kita berada harus jadi berkat, bukan jadi masalah. Demikian juga tata, kalau kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan jadi istri yang mengasihi suami dan anak-anakmu. Kau akan jadi istri yang
berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Kau akan jadi istri yang mensupport, mendukung suamimu. Dan kau akan jadi istri yang setia. Kalaupun kau kerja, kau juga akan jadi orang yang jujur. Kuncinya hubungan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan juga berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Maka mengawali kehidupan kita, cari Tuhan terlebih dahulu. Bangun mezbah, cari Tuhan terlebih dahulu. Maka ketika kita mencari Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Jadikan Tuhan pusat hidup kita. Firman Tuhan Alkitab sebagai standar kebenaran. Buka kata pikiran kita, kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan, itu kebenaran. Dan pada saat kita melangkah sesuai kebenaran, maka di situ kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang kedua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kasihlah samamu. Siapa sama kita? Siapa sama kita, Rey? Dan Tata, siapa? Sesama kita siapa? Semua orang. Semua orang. Semua orang. Termasuk yang memusuhi kita. Termasuk yang nipu kita. Termasuk yang menfitnah kita. Jadi Tuhan berkata, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Standarnya seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang yang membenci dirinya sendiri, kecuali orang stres. Dia membenci dirinya sendiri. Dia yang kepahitan hidupnya. Dia yang terus dalam kekecewaan. Nah itu yang biasanya menyesali dirinya. Ketika penderitaan yang berat, sempat sih kalau kita baca Ayub sempat mengutuki dirinya dari kelahirannya karena penderitaan yang dia alami. Ketika seperti itu saudara. Tapi kalau kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan, kita percaya Tuhan tidak pernah salah dalam setiap keputusannya. Dan ketika kita percaya bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan celaka, tapi damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu yang harus jadi standar itu bukan keadaan kondisi. Semua keadaan dan kondisi bisa berubah. Hari ini semuanya kelihatan baik menyenangkan, tapi bisa berubah tidak baik. Tetapi ketika hari ini mungkin sangat buruk, tapi bisa jadi berikutnya, hari berikutnya terjadi sesuatu yang baik. Bukan itu. Tapi yang jadi standar adalah firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itu yang kekal, itu yang pasti. Saudara. Nah, kasihlah samamu. Yang terutama Tuhan mengingatkan, yang terutama adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara seiman kita, saudara serumah kita, keluarga kita terlebih dahulu. Dan kemudian lingkungan yang lebih besar dan lebih besar lagi. Intinya dimanapun kita berada, jadi berkat. Rey, kamu mencintai Tata? Berapa lama kalian pacaran? 7 tahun. Ya, luar biasa. 7 tahun, tahun ke-7 pacaran Anda berdua adalah menjadi puncak pacaranmu dan juga akhir dari masa pacaranmu dan ini adalah awal dari satu kehidupan rumah tangga yang baru. Ya. Sekarang bukan pacaran tapi sudah jadi suami istri. Ya. Ya, ini puncak dari pacaran dan akhir dari pacaran yaitu sebuah pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, 7 tahun. Ya, Rey, dari sekian, kan kamu punya teman gadis. Ya, teman gadismu banyak apa dikit? Oh sedikit. Ya sudah, kalau sedikit, dari sedikit pilihan kan gitu. Kalau banyak kan banyak pilihan. Ya, kalau banyak teman gadisnya banyak pilihan. Kalau teman gadisnya sedikit, dari sedikit pilihan, ya kamu memilih Tata. Ya. Kenapa kamu memilih Tata? Kalau kau lihat wajahnya, apa komentarmu? Cantik. Tata, pernah enggak Rey berkata kamu cantik? Oh sering. Oh, pantes ya kamu jatuh cinta karena digombali sama Rey. Oh enggak ya, enggak ada. Karena kalau beda, ya kalau tapi kalau engkau berkata kamu cantik, ya,
nanti otakmu juga akan meresponi. Dan itu akan meresponi bahwa Tata memang cantik, harus begitu. Suami istri harus gitu. Dengan pasangannya harus lihat sisi yang baik. Harus suka dengan pasangannya. Nanti kamu satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut. Kamu harus senang. Kamu harus suka dengan pasanganmu. Kalau kamu suka, kamu senang, ya kamu bahagia. Tapi begitu engkau tidak suka, mulai tidak suka, nah mulai engkau tidak bahagia. Kalau itu ketidaksukaannya terus bertambah, makin lama makin tidak suka, akhirnya sesal. Lihat pasangan, kok aku bisa kawin BD itu. Susah dan susah, saudara. Tapi kalau kau suka, kau bahagia. Karena aku memang senang dengan dia. Aku memang sayang dengan dia. Maka kau hidupnya bahagia. Pasti, saudara, harus berkata, aku suka. Setiap pasangan kita ada kelemahan, ada kekurangannya. Tapi lihat sisi yang baik. Dan perintahkan dirimu, otakmu. Dan kau suka. Dan begitu kau suka, ya memang suka. Dan akhirnya kau bahagia. Iblis suka membalikan. Tapi kalau Tuhan berkata, itulah yang terbaik. Tapi kalau iblis tunjukkan banyak kurangnya. Kamu salah pilih. Dan banyak hal-hal akhirnya kau menjadi kecewa. Nah, jangan. Prinsipnya seperti itu. Kalau ingin bahagia Bapak Ibu yang sudah menikah, senang dengan pasangannya. Nanti pasti ada kekurangannya ya. Nah, satu kali saudara sekalian, ini kesaksian ya, orang India, mungkin saudara juga pernah lihat di YouTube. Ketika itu suaminya meninggal. Lalu si istri ini dalam kata pengantar, ya, sebelum jenazah itu dibawa, lalu dia berkata, saya bukan ingin menjelekkan suami saya, tapi inilah kenyataan hidup saya. Suami saya, kalau tidur mendengkurnya kencang sekali, kayak orang geraji, gerak, grok, 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 saudara sekalian. Kalau gitu, kalau dia buang angin, saking kencengnya, dia sendiri terkejut. Jadi dia buang angin ya, terkejut dia sampai, tadi suara apa? Terbangun tanya sama istrinya. Lalu istrinya menjawab, itu suara anjing menggonggong, anjing sebelah menggonggong, sudah tidur lagi. Langsung tidur lagi, pulas lagi, ngorok lagi. Satu saat buang angin terbangun sendiri, tadi suara apa? Oh, tetangga sebelah starter mobil, sudah kamu tidur aja sendiri. Lalu istrinya berkata, selama suamiku di ICU dan selama saya masih mendengar dengkurnya, dia masih ada. Tapi saat ini saya tidak mendengar lagi dan saya tidak akan mendengar lagi dan saya tidak akan mendengar dan saya akan kehilangan. Apa yang tadinya mungkin awalnya tidak disukai, tapi ketika hidup bersama, suara itu menjadi teman hidupnya. Tapi ketika dia sudah tidak ada, dia berkata, akan tidak ada. Lalu dia berkata sama anak-anaknya, 2 anak putrinya, besok kalau kau punya suami, terima apa adanya. Kekurangannya nanti akan menjadi sesuatu yang kau cari. Nah, saudara, itulah Tuhan menciptakan pernikahan. Suatu yang indah. Maka firman Tuhan berkata, mereka bukan lagi 2, tetapi 1. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Suami istri harus gitu. Pasti saudara ada kekurangannya. Nerima apa adanya sepenuhnya. Nanti hidup satu rumah, satu kamar. Termasuk bau badannya harus diterima. Nanti kalau sudah hidup bersama, nanti begitu sudah terbiasa, begitu tidak ada bau orang itu tidak ada, malah bingung sendiri. Ada orangnya, dengkurnya atau apa, saudara semua. Semua itu Tuhan itu ajaib, saudara ya. Menciptakan pernikahan itu ajaib. Kalau kita bisa melihat dan kita bangun sesuai firman Tuhan, itu bawa kita bahagia. Maka kasihlah samamu, kasihlah istrimu, kasihlah suamimu seperti dirimu sendiri, maka engkau akan bahagia. Mengasihi berarti kita berjuang untuk membuat orang yang kita cintai bahagia. Kalau pasangan kita bahagia, kita ikut bahagia.
Jadi kuncinya saudara, di mana saja sebenarnya kita itu Tuhan kehendaki kita jadi berkat. Di tempat kerja kita juga berusaha jadi berkat. Udah, ini satu kesaksian. Saya senang dengan kesaksian ini. Ini dia bekerja di suatu perusahaan. Dan dia sebagai salah satu staf. Dan dia tahu gaji staf itu misalnya ya, gaji staf itu seharinya taruh kata aja 50.000. Jadi dia tahu. Dia bekerja itu prinsipnya saya harus jadi berkat. Perusahaan memberi saya 50, standar kerjaku harus nilainya lebih dari 50.000 itu. Maka kalau itu masuk jam 8, pulang jam 4, dia selalu sebelum jam 8 itu dia sudah masuk. Dan bukan hanya nunggu sampai jam 8 lalu absen. Tapi begitu dia datang setengah 8 langsung menuju tempat kerjanya. Meja kerjanya dia mulai sudah mempersiapkan, sudah mulai kerja. Dan kalau sudah jam 4, sudah sekalian teman-teman sebelum kurang 5 menit sudah tata-tata, sudah siap, begitu jam 4 langsung absen pulang, tapi dia tidak. Kalau belum selesai, dia terus selesaikan, sampai selesai. Kalau perlu sampai setengah 6, sampai jam 6, dia pokoknya selesai baru pulang. Dan dia lakukan itu saudara. Ketika tahun depannya semua gaji dinaikkan jadi 60.000 termasuk dia 60.000. Tahun berikutnya jadi 70 dia juga alami. Tidak ditambahi saudara. Tidak ditambah, tidak dikasih priwet atau apa sama bosnya, tidak dikasih saudara. Satu saat dia dipanggil oleh pemiliknya, bosnya. Sini, ke kantor. Kamu tahu lah, pabrik kita sudah bangun lokasi baru, usaha baru. Ya, kan itu sudah jadi, bulan depan sudah selesai. Kamu yang jadi direktur. Langsung dia tanya, loh Pak, kan ada senior saya, kok saya yang dipilih? Saya tahu, saya perhatikan, kamu datang awal, kamu selesaikan semua pekerjaan, sengaja aku tidak nambahi. Aku tahu, tapi aku tidak ngasih apa-apa. Tidak nambahi gajimu, tidak kasih bonus, tidak kasih reward. Sengaja. Aku tahu kamu orang yang loyal, kau setia. Ya kalau diangkat jadi direktur, ya langsung gajinya 5 kali lipat. Tuhan tahu saudara. Yang penting kita punya sikap hati. Di mana kita berada, kita mau jadi berkat. Jadi suami, jadi berkat untuk keluargamu. Kau di tempat kerja, jadi berkat. Kau di gereja, jadi berkat. Di lingkunganmu, jadi berkat. Sehingga orang akan berkata, ini adalah anak Tuhan. Demikian juga Tata. Sebagai istri di rumah, jadi berkat. Di tempat manapun, jadi berkat. Dan kalau orang demikian, lebih tentram saudara, hatinya lebih tentram. Ya, hatinya pasti lebih tentram daripada orang yang bikin masalah. Jadi kalian berdua standarnya kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada 2 hukum inilah tergantung seluruh kaum Taurat dan kitab para nabi. Silakan dibuka pita yang biru. Itu prinsip bagaimana untuk kita membangun rumah tangga. Efesus pasal yang kelima, diawali ayat yang ke-20, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan perintahkan supaya kita hendaknya kita mengucap syukur senantiasa. Senantiasa, selalu mengucap syukur. Sudah kalau Tuhan perintahkan, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Sebenarnya kalau orang yang bisa bersyukur itu lebih jiwanya lebih tenang, ya, lebih gampang legowo. Tetapi orang yang bersungut-sungut susah bersyukur, hidupnya jauh tertekan, serba tidak nyaman. Tapi orang yang bisa bersyukur membuat kondisi yang kurang nyaman pun menjadi nyaman. Ya betul saudara ya, kalau kita
bisa bersyukur apapun kondisinya, situasi seperti apapun, kalau kita bisa bersyukur, itu benar-benar saudara, ketika masa pandemi COVID-19 ini sangat menentukan. Yang bisa bersyukur, dia tetap bisa nikmati situasi, kondisi yang mengurung dia di rumah. Tapi kalau tidak bisa bersungut-sungut, saudara, wah itu tertekan hidupnya. Nggak bisa kemana-mana dan tidak bisa menikmati. Tapi kalau bisa bersyukur, dia bisa menikmati. Sekalipun hampir, ya kan waktu dikurung di rumah, ya waktu di lockdown seperti itu, saudara sekalian tidak boleh kemana-mana, mal tutup semuanya, saudara, rumah makan tidak, saudara. Kalau saya sempat keluar misalnya begitu di jalan, hampir tidak ada jalan, sudah sepi sekali, betul-betul sepi, tidak ada namanya jalan yang macet, tidak ada saat-saat itu, tidak ada tempat yang namanya macet, yang jelas lenceng, lepeng, langsung cepat. Betul saudara, siang pun ya sama, jam-jam kerja sama, di rumah semuanya dirumahkan, tapi begitu banyak orang yang tertekan jiwanya. Tapi orang yang tetap bisa bersyukur, dia bertahan. Maka apa yang dikatakan, bersyukurlah dengan segala sesuatunya. Bersyukur rumah tangga kita, bersyukur dengan pekerjaan, bersyukur dengan rezeki yang kita terima. Maka kita bisa menikmati. Lalu berikutnya bagaimana membangun rumah tangga, Efesus 5 ayat 22 sampai 24 itu bagi istri. Maka perintah firman Tuhan, hai istri tunduklah kepada suami. Kalau istri-istri ingin bahagia, kalau ibu-ibu ingin hidupmu bahagia, ya prinsip firman Tuhan ini dilakukan walaupun ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Saudara, kalau seorang istri sudah tidak lagi menghargai suaminya, dia mulai memandang rendah suaminya, sejak saat itu dia tidak bahagia. Dan dia tidak bisa mesra dengan suaminya, tidak bisa melayani suaminya dengan baik, dan dia tidak bisa bergairah dengan suaminya. Dia tidak bisa mesra. Jadi prinsip firman Tuhan itu ditulis 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang tetap. Kalau ingin bahagia seorang istri, harus bangga dengan suaminya. Mungkin istri lebih sukses dari suami, penghasilan jauh lebih besar. Tapi tetap, kalau ingin bahagia, tetap bangga dengan suaminya. Begitu dia mandang rendah suaminya, sejak saat itu dia tidak akan bahagia. Prinsip yang kedua, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Tuhan menetapkan pria sebagai kepala, sebagai pemimpin, tapi Tuhan tidak memberikan perintah kepada suami, hai suami, perintahlah istri, atur istrimu. Tapi perintah Tuhan apa? Kasihlah istrimu, seperti standarnya seperti Kristus mengasihi jemaat, kasih yang rela berkorban. Begitu seorang suami mengasihi istrinya, seperti Kristus mengasihi jemaat, dia bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya. Tapi begitu dia suka merintah-merintah, ngatur-ngatur, saudara, otoriter, saudara sekalian, kelihatan seisi rumahnya takut, tapi suasana rumah tangga tidak bahagia. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga harus jadi pengayom. Kalau dia hadir, saudara, membawa rasa nyaman, aman, rasa tentram bagi istri dan anak-anaknya. Seperti itu, baru membuat bahagia. Lalu prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Jadi Re dan Tata kalau sampai hari ini sebagaimana adanya, tidak lepas perjuangan papa, mama. Ketika engkau menghormati, maka janji Tuhan panjang umur dan bahagia. Panjang umur dan bahagia. Bahagia dan panjang umur. Prinsip yang keempat, ketika Tuhan mengaruniakan anak, punya tanggung jawab. Didik anakmu di dalam Tuhan. Dalam kasih dan disiplin, sehingga anak-anakmu menjadi generasi keturunan ilahi, anak-anak yang takut akan Tuhan. Itu tanggung jawab seorang orang tua. Dan janji Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Dan kalau engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka harta dan kekayaan ada dalam rumahmu. Kebajikan untuk selamanya menyertai kita. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab bisa ditaruh dulu. Ya, bunga bisa ditaruh dulu. Saling berhadapan. Iya. 7 tahun kalian sudah pacaran, ya, saling berpegangan tangan.
selama 7 tahun. Pernah enggak, sempat enggak kalian berdua itu gegeran, ribut, sampai mungkin pernah sampai berbulan-bulan? Oh, enggak sampai ya. Jadi ada perselisihan. Nah, ini harus jadi nanti dalam rumah tangga sama. Ribut harus rukun. Ribut, rukun, ribut, rukun, ribut, rukun, ribut, rukun. Pokoknya akhirnya harus rukun. Ribut kayak apapun berakhirnya rukun. Nah, kalau di tempat tidur tidak rukun, wah itu suasana panas tengah guling, saudara ya. Tetapi kalau rukun itu jadi damai, ya, suasana rumah tangga jadi bahagia. Ya. Sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdoa akan saling menyatakan ikhlas janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang Kau kasih, Fenik Reinhard Nicholas dengan Maria Sanggita Putri Noliana, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu. Mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka. Biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus, mereka dapat menggenapi setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pada saat engkau membaca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Fenik Reinhard Nicholas. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Fenik Reinhard Nicholas, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maria Sanggita Putri Noliana yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Maria Sanggita Putri Noliana. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Maria Sanggita Putri Noliana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Fenik Reinhard Nicholas yang berada di depan saya saat ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu, seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya beri kesempatan kepada Rey, kenakan cincin ke tangan kekasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Amin. Demikian Rey mengungkapkan cinta kasih yang akan mengasihi Tata dengan cinta kasih yang murni yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan kepada Tata, kenakan cincin dan kasihmu bahwa engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tiba saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua, dan tangan yang penuh dengan kasih menyatukan mereka, menyatukan Anda berdua menjadi satu dalam kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, besar itu juga segala berkat Tuhan turun atas hidupmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Fenik Reinhard Nikolas dengan Marta Sankita Putri Noliana. Mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biar tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang dan menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang, leluhur dan orang tuanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biarlah segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Fenik Reinhard Nikolas dengan Mariam Sankita Putri Noliana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Ray, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati hidupnya apapun yang dia kerjakan. Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan, urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati Tata, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya apapun yang dia kerjakan. Melalui pertolongan-Mu Tuhan, Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua, yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan, kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada. Keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap glory ada dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu.
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan saling berhadapan. Saling berhadapan. Silakan Rey untuk membuka cadar dari Tata sebagai simbol keterbukaan. Sejak hari ini dan seterusnya Anda berdua terbuka satu dengan yang lainnya. Keterbukaan menghindari kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Jadi dalam segala sesuatunya terbuka, termasuk kalau smartphone-nya di password, maka pasangannya juga tahu. Kalau punya rekening sendiri-sendiri juga saling mengerti. Untuk menghindari kesalahpahaman dan tetap menjaga kepercayaan satu dengan yang lainnya. Keterbukaan. Ya, kalian berdua sudah jadi suami istri dan sah di hadapan Tuhan dan juga jemaat. Oleh sebab itu saya ajak mempelai berdua akan menyatakan di hadapan kita semua bahwa kalian sudah jadi suami istri. Silakan Rey, nyatakan bahwa kau sudah jadi suami dari Tata. Istri saya Tata. Tata istri saya. Kalau tidak Tata bukan istri saya. Ya, jadi istrinya Rey siapa? Tata, Pak. Tata. Oke, sekarang ganti Rey. Suami saya Mas Rey gitu aja ya Pak. Suami saya Mas Rey suami saya. Kalau tidak Mas Rey bukan suami saya. Kalian sudah saling menyatakan, maka saya persilakan Rey, ya jangan Tata pegang pundak suami. Dua, inilah pria yang akan menemani kau hidup. Mulai hari ini sampai salah satu dipanggil Tuhan. Jadi teman hidupmu. Dan silakan Rey pegang pinggang. Kata inilah wanita yang akan menemani kau hidup dari sekarang sampai salah satu dipanggil Tuhan. Tuhan mungkin berikan waktu kau hidup bersama-sama 30 tahun lebih, 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Sampai salah satu dipanggil Tuhan. Dan pernikahan ini pemberkatan menjadi awal kehidupan. Tuhan yang mengawali, biarlah Tuhan yang mengakhiri. Silakan Rey berikan ciuman yang manis, kening pipi kiri kepada Tata. Pipi kiri kanannya. Silakan ganti Tata yang cium suami. Bagaimana? Kalian senang? Hah? Bahagia senang? Silakan dicium lagi boleh. Ya, dari gereja akan memberikan kita. Ya, berdua sudah sah jadi suami istri. Ini papa mamanya Rey. Bisa bangkit berdiri sebentar. Saling berhadapan. Udah nikah berapa tahun? 28 tahun sudah hidup bersama-sama. Jadi kalau dikalikan 365 hari itu sudah 10.000 hari lebih, 11.000 hari kisah hidup. Rey, jujur ya. Papa, panggilnya gimana? Papi Mami ya. Jujur ya Rey ya. Papi Mami ini ribut apa banyak rukun? Enggak usah dijawab. Paling tahu. Besok anakmu juga gitu. Ya paling tahu bagaimana hidup papa mamanya, papi mami.
Sudah 28 tahun hidup bersama. Masih sisa berapa tahun tidak tahu. Tapi bangun menjadi lebih indah. Sebuah kisah rumah tangga. Yang pertama kita berikan pada Tuhan. Yang berikutnya kita wariskan pada anak. Bahkan kita pada cucu. Oleh sebab itu sudah jalani 28 tahun. Kalau kau sampai hari ini tidak lepas daripada pengorbanan istri yang melayani. Ucapkan terima kasih sama istri. Thank you, Mam. Yes, thank you. Cukup? Cukup, itu udah maknanya besar. Oke, istri silakan ucapkan terima kasih sama suami. Terima kasih suamiku tercinta. Iya. Silakan kok dicium istrinya. Iya, pipi kiri kanan. Iya. Masih sering dicium suami. Masih, ya, jadi awet muda. Iya. Silakan duduk. Seperti papa mama ya, jalan hidup sebuah teladan. Silakan di hadapan papa itu ditaruh dulu. Bersama Tata. Di hadapan papa. Tata di hadapan mama. Silakan ucapkan terima kasih sama papa mama. Kalau kau sampai hari ini ucapkan terima kasih sama papi mami. Ya, silakan. Ya, pada hari ini akhirnya saya sama Tata menikah. Terima kasih sudah membesarkan Ray dari kecil sampai sekarang. Mungkin masih banyak ngerepotin sampai hari ini. Mohon bimbingannya ke depannya dan masukannya, misalkan kami masih butuh masukan untuk saran-saran untuk kehidupan kami ke depannya, karena kami juga baru melangkah awal di pernikahan kami, jadi pasti bakal banyak mengalami terpaan dan cobaan gitu. Terima kasih. Pada intinya saya sendiri sebagai anak dari Papi Mami merasa bangga dan bersyukur atas pemberian berkat dari Tuhan, karena saya diberikan orang tua yang sangat-sangat luar biasa gitu. Terima kasih. Ya, silakan papi atau mami mau ngasih nasihat. Baik, terima kasih untuk waktunya anakku Fenik dan Tata. Papi, terima kasih pada kalian. 7 tahun saya kenal kalian, terutama Tata. Dan Papi hanya pesan kalian berdua. Sudah banyak disampaikan oleh Pak Aditya tadi. Tapi satu yang Papi pesankan, bahwa Tuhan tidak pernah janji langit selalu berwarna biru. Kebahagiaan tanpa air mata. Tetapi percayalah, Tuhan itu baik, kalian tidak salah, karena Yesus akan menyertai kamu. Papi tidak bisa memberi banyak, tapi percayalah, kami sangat sayang kepada kalian. Terima kasih, jalani kehidupan ini dengan baik dan jadikan Tuhan Yesus sebagai pimpinanmu. Papi selalu memberi satu Injil, baca Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Jangan pernah engkau tidurkan Yesus di hatimu, dan jangan pernah mengambil alih kekuasaan Yesus. Biarkanlah Dia yang selalu memimpin kamu di setiap perjalananmu. Karena Dialah pemimpin yang luar biasa. Hanya itu yang Papi bisa berikan pada kalian. Percayalah, Papi Mami selalu akan sayang sama kalian. Terima kasih.
Selamat menjalani kehidupan baru anak-anakku. Tantangan yang kamu akan hadapi banyak. Selalu pegang kuat dan bersandarlah kepada Yesus. Karena Yesus baik dan Dia akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Terima kasih. Selamat menjalani anak-anakku. Silakan mulai syukur sama orang tua. Pada papi, peluk papi, ucapkan terima kasih sama papi. Satu kebanggaan orang tua ketika membawa putra putrinya ke pelaminan, juga saatnya melepaskan putra putrinya membawa rumah tangga. Saatnya anak berterima kasih pada orang tua. Silakan Re, cium mama, papi dicium, dipeluk. Papa, silakan papi dipeluk. Sudah berapa lama menikah Pak? Bapak Ibu? Berapa? 26 tahun. Ya Pak, sudah 26 tahun berjalan melalui berbagai tantangan. Pak, Ibu dulu dijodohkan Pak dapat sendiri Pak? Dapat sendiri. Masih ingat Pak di mana ketemu pertama? Dalam bis kota. Bis kota. Ayo katakan, tahu kisahnya? Oh tahu. Oh berarti pernah cerita Bapak. Ketemunya di bis kota. Duduk berdampingan apa gitu Pak? Sebelumnya enggak. Oh gitu. Ya, Ya maksudnya dulu penumpang penuh, Penuh? empet-empetan. oh Terus gitu. Ternyata empet-empetan nih greng gitu ya. Betul ya Bu ya, greng. Iya. Terus mulai kenalan gitu. ya, Terus sejak hari itu Bapak sering datang ke rumah Ibu. ya betul. Ya, itulah peribahasa Jawa ya. Trisno jalaran soko Kulino. Iya. Sudah 26 tahun. Pak, Ibu ini galak apa enggak, Pak? Enggak. Oh, enggak. Penuh dengan kasih sayang. Oh, gitu. Ya, Ucapkan terima kasih sama Ibu. ya terima kasih istri. Iya. Gitu aja, Pak. Silakan Ibu juga ucapkan terima kasih sama Pak. Terima kasih suamiku sudah menemani hingga 20 tahun ini. Iya. Silakan Pak, istri dicium Pak. Kita bangun rumah tangga seperti Bapak Ibu manggilnya apa? Mama Papa ya. Seperti itu jadi teladan. Silakan duduk. Silakan Tata di hadapan Mama. Ucapkan terima kasih sama Mama. Mama Papa, terima kasih banyak sudah menjaga merawat Tata dari kecil sampai sekarang. Terima kasih udah berjuang buat
masa depan Tata. Karena mama papa, Tata bisa sembuh dari sakit. Tata bisa hidup lagi karena perjuangan kalian. Terima kasih terus menyayangi Tata. Terima kasih terus mendoakan yang terbaik. Tata minta maaf belum bisa jadi anak yang baik. Tata mohon doa restunya untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan pasangan yang Tata pilih, yaitu Mas Fenik Reinhard Nicholas. Terima kasih. Papa, Mama mau ngasih nasihat? Sebagai orang tua, Mama Papa bukan orang tua yang sempurna. Tapi sampai hari ini, Mama Papa selalu berjuang untuk kamu. Aku berpesan pada kalian, dalam mengawali pernikahan ini, kalian akan mengalami masalah-masalah yang baru. Tapi kalian harus tetap percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kalian. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah yang terjadi dalam hidup kalian, kalian harus tetap bersatu, harus tetap bersama. Jalani semua itu bersama kalian, karena dengan bersama semua masalah pasti bisa terselesaikan. Apalagi kalian harus selalu mengutamakan Tuhan Yesus dalam setiap hidup kalian. Maafkan Mama dan Papa tidak bisa menjadi orang yang sempurna bagi kalian. Tapi kalian tetap percaya Mama Papa selalu mencintai kamu sampai kapanpun. Karena kamu adalah titipan Tuhan buat Mama dan Papa. Hormati suamimu, hormati kedua orang tuamu. Cintai nanti anak-anakmu yang diberikan Tuhan kepadamu. Karena itulah yang terbaik bagi kalian. Semoga kalian menjadi keluarga sakinah glory di hadapan Tuhan. Terima kasih. Tetap semangat ya. Pray. Terima kasih. Silakan mulai sujud sama orang tua. Doa restu orang tua sangat besar kepada Tuhan. Agar lanjut
Kepada mempelai berdua, Fenik Reinhard Nicholas dengan Maria Sanggita Putri Noliana, dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua tetapi satu. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Kepada Ray dan Tata, Anda berdua mencintai orang tuamu, bangunlah rumah tanggamu dengan baik. Ray, jadilah suami yang mengasihi dan bertanggung jawab. Dan kau menghormati mertuamu, sehingga mertuamu bersyukur punya mantu kamu. Dan juga akhirnya mertuamu juga akan sangat menghormati orang tuamu, bahwa papi mami sudah mendidik anaknya dengan baik. Demikian juga Tata, jadilah istri yang mengasihi suami, anak dan juga hormat pada mertua, sehingga mertuamu juga bersyukur punya mantu kamu, dan juga akhirnya mertuamu akan menghargai papa mamamu yang sudah mendidik engkau. Kegagalan rumah tangga, anak juga akan mempengaruhi, mencoreng orang tuanya. Jadi kalau engkau mencintai orang tua, bangun rumah tanggamu dengan baik. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah. Saya undang mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan Tuhan hadiratmu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Engkau kasih, Fenik Reinhard Nicholas dan Maria Sanggita Putri Noliana. Kami bersatu hati, kami bawa bahtera rumah tangga yang mereka bangun, biarlah kasih setiamu terus menyertai mereka Tuhan. Berkati bahtera rumah tangga yang mereka saat ini bangun di dalam kasih-Mu Tuhan. Hari demi hari yang mereka lalui dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan mereka, juga Tuhan karuniakan anak-anak yang membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Kami berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya, biarlah pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya, bahkan juga sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati juga segala pekerjaan usaha dan keuangannya. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir saat ini, biarlah berkat yang sama turun atas kami. Tuhan, kami percaya Engkau saat ini hadir dan Kau melawat setiap kami. Tuhan, Kau menjamah mereka yang saat ini sedang bergumul, mungkin dengan kesehatannya Tuhan, oleh kuasa pilur-Mu sakit penyakit disembuhkan. Mereka yang bergumul dengan masalah dalam kehidupan mereka, dan jiwa yang tertekan, Tuhan memberikan keteduhan, memberikan damai sejahtera. Dan juga mereka yang mengalami kesulitan di dalam tidur, Tuhan juga memberikan pertolongan. Dan juga mereka yang menghadapi masalah keuangan rumah tangga, kami percaya Tuhan memberkati dan menolong kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua, biar semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan bersama-sama orang tua, kemudian